Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Saskia dengan NIM 6075240003. Di sini saya akan membuat video untuk tugas Ujikom 3 SKO tentang routing basics. Nah, pada slide ini kita masuk ke materi dasar tentang routing, yaitu bagaimana data dalam jaringan komputer bisa dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Routing adalah proses inti dalam jaringan karena tanpa routing komunikasi antar jaringan yang berbeda tidak dapat terjadi. Slide ini menjelaskan bahwa switch Ethernet hanya bekerja dalam satu jaringan. Dalam dunia nyata, jaringan bekerja biasanya terbagi menjadi banyak bagian seperti kantor pusat, cabang, atau departemen yang berbeda. Karena itu dibutuhkan router untuk menghubungkan jaringan-jaringan tersebut dan meneruskan paket data antar jaringan. Tujuan dari materi ini adalah agar kita memahami konsep dasar routing, mengenal beberapa jenis routing, mampu mengonfigurasi static route, dan memahami bagaimana routing antar VLAN dilakukan. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu dasar routing dan routing table, static route, VLAN routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik bagi paket data dari sumber ke tujuan. Router menyimpan semua informasi jalur ini dalam routing table. Jika ada lebih dari satu jalur ke tujuan yang sama, router akan memilih jalur yang paling optimal. Routing table dapat diibaratkan sebagai peta bagi jalan router. Di dalamnya terdapat informasi tujuan jaringan, protokol yang digunakan, biaya rute, alamat next hop, dan interface yang digunakan. Router selalu melihat routing table sebelum mengirim paket ke jaringan lain. Router bisa mendapatkan informasi rute dari 3 sumber. Pertama adalah direct route, yaitu jaringan yang langsung terhubung ke interface router. Kedua adalah static route, yaitu rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Ketiga adalah dynamic route, yaitu rute yang diperoleh dari protokol routing seperti RIP, OSPF, dan BGP. Jika sebuah alamat tujuan cocok dengan lebih dari satu entry di routing table, maka router akan memilih rute dengan prefix paling panjang atau subnet mask terbesar. Ini membuat router memiliki rute yang paling spesifik. Jika dua protokol berbeda memberikan rute ke tujuan yang sama, router akan memilih rute dengan nilai preferensi yang lebih kecil. Misalnya, OSPF lebih diprioritaskan dibandingkan dengan RIP karena nilai preferensinya lebih kecil. Metrik adalah bagian yang menunjukkan biaya suatu rute. Bisa dihitung berdasarkan bandwidth, delay, atau hop. Router akan memilih rute dengan metrik terkecil karena dianggap paling efisien. Setelah router memiliki rute, router perlu tahu ke mana paket harus dikirim. Itu ditentukan oleh next hop dan interface keluar. Dua informasi ini menentukan jalur fisik paket data. Rute dibagi menjadi direct, static, dan dynamic. Untuk dynamic routing ada protokol IGP seperti RIP dan OSPF yang bekerja di dalam satu jaringan besar serta EGP seperti BGP yang bekerja antar jaringan besar atau antar organisasi. Autonomous System atau AS adalah kumpulan router yang bekerja di bawah satu manajemen dan kebijakan routing yang sama, misalnya jaringan milik satu perusahaan atau ISP. IGP digunakan untuk routing di dalam satu AS, sedangkan EGP digunakan untuk routing antara AS. Contoh EGP yang paling terkenal adalah BGP. Slide ini menunjukkan bahwa protokol routing berjalan di atas protokol lain seperti TCP, UDP, atau IP. Router bertukar informasi routing lalu berhitung jalur terbaik berdasarkan data tersebut. Router hanya menyebarkan rute yang diketahui oleh protokol yang sedang berjalan. Jika ingin menggunakan rute dari protokol lain atau static route, maka harus dilakukan import route. Routing loop terjadi jika paket terus berputar di beberapa router tanpa sampai ke tujuan. Ini biasanya terjadi karena kesalahan konfigurasi. Jika ini terjadi, bandwidth akan terbuang sampai nilai TTL habis. Static route cocok digunakan pada jaringan kecil agar dua jaringan bisa saling berkomunikasi. Static route harus dibuat dua arah, baik dari jaringan A ke B maupun dari B ke A. Static route bisa dibuat dengan dua cara, yaitu menggunakan alamat next hop atau menggunakan interface keluar. Untuk jaringan Ethernet, biasanya harus menggunakan next hop agar paket tidak salah arah.
Floating static route digunakan sebagai jalur cadangan. Dengan mengatur nilai preferensi yang berbeda, router akan menggunakan jalur utama lebih dahulu dan otomatis beralih ke jalur jaringan cadangan jika jalur utama gagal. Default route dengan alamat 0.0.0.0/0 digunakan jika tidak ada rute yang cocok di router tabel ini. Ini mempermudah konfigurasi dan mengurangi jumlah rute yang dibuat. VLAN memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian. Host di VLAN yang berbeda tidak bisa berkomunikasi langsung tanpa bantuan routing. Untuk menghubungkan VLAN, digunakan switch layer 3 dengan interface VLAN yang berfungsi untuk sebagai gateway masing-masing VLAN. Dengan menambahkan default route antar switch, komunikasi antar VLAN dapat dilakukan melalui routing table. Kesimpulannya, router bekerja dengan routing table. Routing bisa berasal dari direct, static, atau dynamic. Default route menjadi router cadangan dan komunikasi antar VLAN dapat dilakukan menggunakan layer 3 switching. Sekian tugas video Uji Kom 3 SKO. Terima kasih.